أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, melihat situasi dan keadaan sekarang ini, saya mau bercerita sedikit tentang terjadinya pembunuhan Umar ibnul Khattab. Jadi Umar ibnul Khattab itu mati kena tikam. Utsman pun mati ditikam. Ali bin Abi Thalib itu pun mati dibunuh dengan pedang. Jadi yang namanya tikam menikam, bunuh membunuh menggunakan senjata tajam bukan baru-baru ini. Dari zaman Nabi itu memang sudah ada yang begitu. Maka tak heran baik orang menyampaikan secara benar ataupun tak benar, ataupun dengan caranya halus ataupun kasar, itu pun musuhnya ada. Kita ingat Habib Rizik, beliau menyampaikan bukan amar ma'ruf lagi, nahi mungkar. Musuhnya bukan sedikit, banyak, betul? Banyak. Sampai-sampai sekarang beliau tak bisa balik. Bukan karena dia takut, karena ada suatu dan satu hal sehingga beliau tidak bisa balik di Indonesia. Ada ya ustaz-ustaz yang ceramah lemah lembut, sampai-sampai orang kalau nengok ceramah beliau tuh ketawa-ketawa. Ustaz Abdul Somad itu pun dihina, dikatakan tidak tidak NKRI. Tiba-tiba ada lagi ustaz yang ceramahnya hampir-hampir tidak pernah menyinggung masalah pemerintahan. Nak tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Amalan-amalan yang sering beliau sampaikan dalam setiap ceramah itu pun kena tusuk. Siapa sih yang sebenar di balik ini semua? Yang kasar pun dimusuhi, yang ceramahnya banyak leluconnya pun dihina, yang ceramahnya lembah lembut, bawaannya lembah lembut, itu pun kena tusuk. Ini menunjukkan orang Islam ni ada musuh. Jangan katakan orang Islam itu tak ada musuh. Saya kalau ceramah Pak, di mana-mana saya sampaikan tidak terlalu street. Hari ini saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semua bahwa sekarang ini gawat. Sekarang ini gawat. Karena setiap penusukan ulama pasti dibilang orang gila. Tak pernah dibilang orang waras. Kecuali penusukan Wiranto aja, itu orang waras. Sampai sekarang tak keluar-keluar. Masih di penjara. Tapi yang selain daripada itu, semua ulama pasti yang menusuknya adalah orang gila. Kalau udah begitu, udah kelihatan, bukalah penjara buat orang gila. Ataupun memang yang memeriksa itu kali yang gila. Dua ya. Ataupun sama-sama gila. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saya mengatakan bahwa Islam itu punya musuh, bukan. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa kata Allah? Persiapkanlah dirimu untuk melawan mereka. Apakah ayat ini tidak berlaku sampai sekarang? Zalikal kitabu la raiba fi.
Hudan lil muttaqin. Dari dulu sampai sekarang ayat Al-Quran ini tetap berlaku. Sampai kita meninggal sekalipun, hari kiamat sekalipun ayat Al-Quran tetap berlaku. Apa makna Allah menyuruh kita ini mempersiapkan diri untuk melawan mereka? Artinya kita disuruh persiapan. Jangan sampai tiba-tiba nanti ada yang nusuk. Alamak, kena tusuk aku, mati aku ni. Bukan Islam macam itu. Namanya Islam lempeng sagu. Islam itu kalau mau ditusuk ditangkis. Makanya orang kampung kenal dengan pukul 7. Betul? Entah sekarang ni hilang dah pukul 7, pukul 20 baru balik ke rumah. Guru pun dah mati, budak-budak sekarang ni pun mana ada nak minat pukul 7. Anak orang dipukul adalah. Hilanglah cerita ni. Tapi dulu kita waktu muda-muda kecil-kecil pasti wajib diajarkan orang tua pukul 7. Betul tak? Betul tak Pak? Betul. Dan saya rasa warisan itu bapak-bapak merasakannya. Bapak-bapak pasti pernah belajar yang namanya pukul 7. Tapi sekarang hilang. Kenapa? Anak ni sudah dapat pengganti pukul 7 namanya pukul HP. Ini. Kalau sudah depan HP dia kuat. Lupa semua tu. Ngaji lupa. Belajar lupa. Tetapi kan sekarang kan belajar pakai HP. Tai kucing. Mana ada budak sekarang belajar pakai HP? Kalau dah dibuka HP, tak ada lain. Yang dibukanya adalah video game. Tembak-tembak, silat-silat. Itu yang dia suka. Betul tak? Maka budak sekarang ni yang dikatakan belajar secara maksimal tu tak ada. Tak ada budak-budak belajar maksimal tu. Guru-guru pun ngomong kayak gitu. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita begini. Bahwa yang namanya pembunuhan dari zaman Sayyidina Umar itu sudah ada. Umar itu dibunuh oleh seorang yang beragama Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi Abu Lu'lu'ah ini dia punya dendam dengan Umar ibnu Khattab. Ketika itu karena Umar ibnu Khattab mengalahkan pasukan Persia. Dan Abu Lu'lu'ah ini termasuk adalah warga Persia yang tidak terima kemenangan orang Islam. Maka dia pun menyusup dan dia berpura-pura simpatisan ingin masuk Islam. Umar ni sudah tahu kalau Abu Lu'lu'ah ni licik. Udah ngerti dia. Tetapi ada seorang gubernur yang menawarkan Abu Lu'lu'ah itu tinggal dengan Sayyidina Umar ibnu Khattab. Namanya Mughairah bin Syu'bah. Mughairah bin Syu'bah ni promosi. Dia bilang dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, kau peliharalah Abu Lu'lu'ah ini. Abu Lu'lu'ah ini dia pandai membuat pedang, ahli pantan besi. Dan dia ini ahli dalam seni. Baik itu menggambar, melukis dan lain sebagainya. Pandai dia dalam berseni. Maka karena dia mempunyai keahlian, tertariklah Sayyidina Umar ibnul Khattab ketika itu. Dia tertarik. Awalnya dia tidak mau. Tetapi karena dipaksa oleh Mughairah bin Syu'bah, akhirnya Sayyidina Umar pun mau. Tetapi akhirnya yang terjadi apa? Dia ni paham, Umar ni ngerti. Sebenarnya Umar ni ada waspada. Karena bahwa
Abu Lu'lu'ah ini punya taktik, pasti dia akan mau membunuh Umar ibn Khattab. Maka saya ringkaskan ceritanya. Ketika di subuh hari, Abu Lu'lu'ah ini bertapuk di tiang-tiang Madinah. Dia bertapuk karena dia paham bahwa Umar ibn Khattab pasti dia bangun subuh dan menjadi imam subuh. Dan kebiasaan Umar ibn Khattab, sebelum beliau melaksanakan ibadah tahiyatul masjid, beliau membangunkan sahabat-sahabat yang i'tikaf di dalam masjid. Maka dibangunkanlah satu persatu. Begitu dibangunkan satu persatu, maka sahabat-sahabat lain setelah wudhu semua, mereka pun bersop-sop. Sebelum Umar mengangkat takbir, Umar mengatakan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian. Umar yang mengatur saf-saf para sahabat. Bahkan Umar itu kalau dia mengatur saf itu biasa menggunakan pedang. Maka tak ada saf-saf sahabat itu yang tidak lurus, semua lurus. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar menjadi imam, dalam rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah, keluarlah Abu Lu'lu'ah ini berlari menancapkan pedang belatinya ke dadanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Pak, belati itu sudah disiapkan oleh Abu Lu'lu'ah. Dan itu belatinya bercabang dua. Dan di dalam belati itu ada racun. Yang hebatnya racun ini apabila ditusukkan, makanan apapun yang masuk di dalam mulut orang yang sudah ditusuk, makanan itu akan keluar. Dalam riwayat, Sayyidina Umar ditusuk sampai 7 kali. Dalam riwayat lain ditusuk sampai 3 kali. Yang pertama dadanya yang ditusuk, yang kedua perutnya yang ditusuk, yang ketiga di bawah pusatnya yang ditusuk. Ini nusuknya tidak alang-alang. Nusuknya ini tak alang-alang, sekali nusuk ke dada sampai ke belakang. Saking kuatnya tusukan Abu Lu'lu'ah ini. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ditusuk, maka seketika pula Umar yang menjadi imam terjatuh. Hebatnya dalam sahabat ini, Pak. Begitu Umar terjatuh, Abdurrahman bin Auf yang tepat di belakangnya Sayyidina Umar yang menggantikan Umar sebagai imam. Selesai itu, Abu Lu'lu'ah gimana? Setelah ditusuknya Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'ah tidak sampai di situ. Dia pun menusuk beberapa para sahabat. Ada 13 sahabat yang mengikuti sholat ketika itu. Ditusuknya semua. Yang mati 7 orang, yang lainnya selamat. Yang lainnya selamat. Yang 7 orang itu mati di tempat. Tetapi Sayyidina Umar masih bisa bertahan 3 hari. Maka selesai melaksanakan sholat, Abdurrahman bin Auf memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di pangkunya lah pala Sayyidina Umar. Maka Umar pun bertanya, wahai Abdurrahman bin Auf, siapa yang nusuk saya tadi itu? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, yang menusukmu adalah orang Majusi. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Allah ya Rabb, untungnya yang menusuk saya ni bukan orang Islam. Untungnya yang menusuk saya ni bukan orang Islam, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu.
Maka sahabat ni pun sibuk. Ada yang mengambil air kurma, dipinumkannya lah kepada Sayyidina Umar. Begitu dipinumkan air kurma itu tidak sempat dicerna, tetapi air kurma itu keluar dari tempat tusukan yang ditusukkan Abu Lu'lu'ah tersebut. Sahabat lain datang membawa susu onta, juga memberikan minum kepada Umar ibnu Khattab. Susu onta itu pun keluar dari tempat tusukan Abu Lu'lu'ah tersebut. Maka 3 hari Sayyidina Umar bertahan menahan sakit. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun gugur mati syahid. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah meninggalnya Sayyidina Umar timbullah kekacauan. Sebelum Sayyidina Umar beliau meninggal, beliau berpesan bahwa yang melanjutkan kekhalifahan ini ada 10 orang. Salah satunya adalah Utsman ibnu Affan dan Ali ibni Abi Thalib. Dan sabotase pun timbul ketika itu. Menfitnah sana, menfitnah sini, menuduh sana, menuduh sini. Timbullah kekacauan, panjang ceritanya. Ringkas ceritanya, Utsman pun mati juga dibunuh oleh orang Khawarij, dan Ali bin Abi Thalib pun juga mati dibunuh orang Khawarij. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran kalau ulama-ulama kita ditusuk, itu sudah biasa. Cuman yang jadi masalah, saya semenjak melihat kejadian ini dalam hati saya, dan memang saya pun sekarang melakukan rutinitas itu, ini ancaman Ustadz sangatlah besar. Ini ancaman Ustadz sangatlah serius. Jadi kalau Ustadz tidak mempunyai ilmu bela diri, kalau Ustadz tidak mempunyai kelebihan dari yang lain, maka mudah Ustadz ini akan dipermainkan, dan bahkan Ustadz ini akan ditusuk sana, ditusuk sini. Mereka menganggap bahwa Ustadz tidak ada apa-apanya dan tidak ada kemampuan. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Dewan Dakwah Pontianak, wakil Pontianak, mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, berlatihlah dalam furusiah, yaitu teknik dalam apapun, mempersiapkan diri dalam rangka istiadat ataupun i'dad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Furusiah ini ataupun berlatih teknik dalam mempertahankan diri ini bukan hanya ini, dari zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah diajarkan bagaimana cara memanah yang benar, bagaimana cara bertombak, bagaimana cara berpedang. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man ittakhadha kausan fi baitihi nafallahu anhul faqra." Barang siapa yang menyimpan busur panah di rumahnya, maka Allah akan cukupkan dan Allah akan hindarkan kefakiran di dalam rumahnya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan arba'ina sana, selama 40 tahun lamanya rumah kita tidak akan didatangkan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan menisbatkan hadis ini, orang tua-tua dulu kita mengerti dan paham. Dia mengerti dan paham. Hampir rata dato-dato monyang kita semua menyimpan senjata di rumah. Betul apa betul? Jangan katakan tak betul. Apalagi orang Bugis, engkau cudina. Pasti ada senjata di rumahnya. Ini bukan cerita.
bukan cerita, oh datuk aku dulu tombaknya panjang, terbuat dari nibong. Kau tengok filosofinya itu seperti apa. Mereka ni ikut berjuang melawan Portugis Belanda. Mereka ni ikut berjuang melawan komunis Jepang. Mereka mempersiapkan diri. Baiklah, kalaupun tidak ada perang, minimalkan kalau datang perampok, senjata tu ada di rumah. Ini begitu perampok datang, apa nak kita lawan? Silat tak pandai, taekwondo tak tahu, parang pun tak ada di rumah. Matilah tak ya? Matilah kita kerana tak ada persiapan di rumah. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berlatih furusiat, terutama kita dianjurkan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah belajarlah kita memanah. Kalau kita memanah, kata Rasulullah, man ta'allama ar-ramyu, barang siapa yang belajar memanah, a'tahullah, Allah akan memberikan salasata asya'a fid dunya, 3 keutamaan ketika di dunia. Yang pertama, as-sulta indan nas, Allah akan memberikan kewibawaan kalian di hadapan manusia. Kenapa Islam sekarang seakan-akan wibawa, tidak berwibawa? Kenapa sekarang Islam seperti buih di lautan, habis dihempas gelombang? Karena Islam tidak punya kewibawaan. Salah satunya mereka meninggalkan furusiah, yaitu teknik ataupun belajar dalam memanah. Maka ulama membagi 2 pendapat. Bahawa memanah ini sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sampai-sampai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, adibu auladakum sibahata warrimayah wal fursah, ajarilah kepada anakmu memanah, ajarilah kepada anakmu berenang, ajarilah kepada anakmu berkuda. Ini semua yang diajarkan oleh Rasul untuk kita persiapan. Jadi orang tua dituntut untuk mengajarkan anaknya berlatih memanah, berlatih berenang, dan berlatih berkuda. Adibu, ajarilah anakmu. Jadi orang tua dulu yang mesti pandai. Kalau orang tua pandai, maka mudah mengajarkan anaknya. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara main-main. Ini bukan perkara main-main. Sudah dalam 2-3 tahun ini begitu banyak penusukan para ulama. Itu rata-rata yang ditosok adalah orang Islam. Betul? Kenapa dia tidak tusuk yang lain? Ini menunjukkan bahawa banyak sekali orang yang benci dengan Islam, banyak sekali orang yang tidak senang dengan Islam. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidul kufara wal munafik. Kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi, disuruhnya kita berjihad. Sebenarnya jihad ini kan maknanya luas. Ada yang jihad menggunakan senjata, ada yang jihad kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Ini kalau kita disuruh berjihad, ini berjihad juga ini. Sementara banyak alasan ini, alasan itu, bagaimana nanti kita timbul jihad besar? Turun Imam Mahdi. Karena kita semua ini mujahid. Karena kita semua ini adalah mujahid. Tinggal satu komando saja. Apabila sudah turun Imam Mahdi,
Kita mau tak mau, siap tak siap, kita mesti mau dan kita mesti siap. Kalau kita tak punya teknik dalam itu, apa nak kita siapkan? Coba, apa nak kita siapkan? Maka persiapkanlah mulai dari sekarang furusiah, latihan-latihan di dalam perperangan ini. Pak Ustaz, nanti kalau saya simpan senjata dibilang teroris Pak Ustaz. Kalau saya simpan pedang di rumah dibilang teroris. Kalau saya simpan tombak di rumah dibilang teroris. Sekarang ini jangankan tombak, panci pun disimpan di rumah pun dibilang teroris. Namanya bom panci. Semua ini teroris. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah membuktikan ini bukan omongan kosong, sehingga disebutlah namanya senjata Nusantara. Celurit terkenal di Madura, badi terkenal di Bugis, parang terkenal di Sumatera, keris terkenal di Jawa, rencong terkenal di Jawa Barat, dan masih banyak lagi senjata-senjata Nusantara yang digunakan untuk perperangan melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isa ya. Nah, oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama saya ikut Madani kali ini saya berceramah agak setrim sedikit. Hari ini mungkin saya ceramah agak street dan kayaknya menakutkan. Memang sudah waktunya. Kita jangan lagi berleha-leha. Tidak cukup kita hanya tahajud, tidak cukup kita mengaji Quran, tidak cukup kita hanya sekadar duduk-duduk di masjid. Anda mesti mempersiapkan diri Anda, mempersiapkan fisik Anda. Allah menyukai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Yaghfirallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yauma yakumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.